Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hadrati abaihi wa ummahatihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihi min nabiyyin wal mursalin wa alihi wa sahbihi wa qurrati wa tabi'in wa tabi'in wa ihsan ila yaumiddin wa ila hadrati jami'il musyarrifin wa min khususan hatta ويا حضرتي مؤلف هذا الكتاب الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني شهد الله له الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mengkaji hadis dalam bab haid. Wa an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat kunna na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da tuhri syai'an. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud wa lafzuhu. Wa an Ummi Atiyah, dari Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata, saya tidak menganggap atau saya tidak mempermasalahkan cairan yang keruh dan berwarna kuning ba'da tuhri, setelah bersuci. Rawahu al-Bukhari wa Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Abu Dawud. Wa lafzuhu, dan lafadznya itu milik Abu Dawud. Wa an Anas radhiyallahu anhu anna al-yahuda kanat idza hadatil mar'atu fihim lam yuwakiluha faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Hadis berikutnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. An Anas radhiyallahu anhu annal yahuda kanat idza hadatil mar'ah. Orang Yahudi kalau istrinya itu datang bulan, kalau istrinya haid, lam yuwakiluha, maka dia tidak mau mengajak istrinya untuk makan bareng. Jadi ada tradisi, ada kebiasaan orang-orang Yahudi itu, kalau istrinya haid atau ada perempuan yang haid, saudaranya, kakaknya, ibunya yang haid, maka orang-orang Yahudi itu enggan dan tidak mau makan bersama dengan mereka. Jadi lambangan kemangan dewek wae, tinggal suntul. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata, isna'u kulla syai'in, lakukan apapun, illa nikah, kecuali nikah, kecuali berhubungan suami istri. Rawahu Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'an ziru fayubashiruni wa ana haidun. Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruni fa'at taziru
bahwa Rasulullah SAW memerintahkan kepada saya untuk memakai kain, kemudian saya memakai kain. Fayubashiruni wa ana haidun, kemudian Kanjeng Nabi menemukan atau menempelkan badannya, yubashiruni, tempelan badan, tempelan kulit. Itu maksudnya bahwa Nabi menggauli istrinya, wa ana haidun, sementara saya dalam keadaan haid. Tadi illan nikah, pertama itu illan nikah, sekarang yubashiruni, justru Nabi melakukan hal itu. Tapi sebelumnya ya'muruni paziru. Nabi menyuruh saya untuk memakai kain dulu. Lamunan jare wong terboneka sekedar pemanasan. Ini yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ini justru muatan kesehatannya, dari perspektif kesehatannya luar biasa. Orang melakukan hubungan suami istri istrinya dalam keadaan haid, maka yang terjadi justru akan menimbulkan penyakit. Muttafaqun alaih. Hadis ini diittifaqi oleh para ulama hadis. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'atahu wa hiya haidun. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ladzi ya'ti imra'ati, di dalam menjelaskan atau mengomentari, menerangkan, membicarakan tentang seorang laki-laki yang menggauli istrinya. Wa hiya haidun, sementara istrinya dalam keadaan haid. Qala, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, yatasaddaqu bidinarin au binisbi dinarin. Kamu harus bersedekah 1 dinar atau separuh dinar. Seolah-olah kalau kita lihat ditebus dengan bersedekah. Kesalahan seseorang ketika melakukan sesuatu yang harusnya tidak diperbolehkan untuk dilakukan, itu ia harus menebusnya dengan bersedekah 1 dinar. Sedekah nyumbang duit dalam bahasanya. Itu mampu meleburkan kesalahan-kesalahan kita, al-khata' wan nisyan, kekeliruan kita. Biasanya dengan sedekah itu, dengan banyaknya sedekah itu justru akan memberikan dampak pengurangan terhadap dosa-dosa yang diakibatkan oleh nisyan dan khata' kita. Itu sisi di mana sedekah itu menjadi satu hal yang penting. Rawahu al-khamsatu wa sahhahahu al-Hakim wa Ibnul Qattan. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam hadis, ahli hadis, wa sahhahahu al-Hakim, dan disahihkan oleh Imam Hakim wa Ibnul Qattan, wa rajjaha ghairuhuma waqfahu, dan marjukan oleh atau dirojekkan oleh Ibnu Qattan sementara dan oleh yang lainnya, dan mewakafkannya, memauqufkannya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa idza hadatil mar'atu lam tusallu wa lam tasum. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaysa idza hadatil mar'ah, bukankah perempuan yang sedang haid itu lam tasum, lam tusolla, wa lam tasum, tidak diperbolehkan sholat dan tidak diperbolehkan puasa. Muttafaqun alaih. Hadis ini diittifaqi oleh para ulama fi haditsin tawilin, di dalam hadis yang kalimatnya sebenarnya cukup panjang sekali. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, lamma jikna sarifa hittu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam if'ali ma yaf'alu al-hajju ghayra an la tatufi bil baiti hatta tadkhuli. Muttafaqun alaihi fi haditsin tawilin. Wa an Aisyah radhiyallahu anha. Hadis berikutnya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat,
Dia mengatakan, lamma ji'na Sarifa, ketika kami sampai ke desa Sarif, ke blok ada ya desa Sarif, ke kampung Sarif. Kampung Sarif itu mikot. Jadi salah satu kampung, salah satu perbatasan namanya ada Sarif, itu salah satu titik mikot. Ketika orang berhaji maka mulai niat ihram dan lain sebagainya ada di situ. Lamma ji'na Sarifa, ketika kita sampai ke tanah Sarif, itu saya malah head, kata Sayyidah Aisyah, yang dialami oleh Sayyidah Aisyah. Faqala anna, padahal mau melakukan haji itu. Begitu datang di tanah mikot, di perbatasan, malah Sayyidah Aisyah head. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, if'ali ma yaf'alu al-hajj, lakukan apa yang dilakukan oleh para jamaah haji, oleh orang-orang yang sedang berhaji, al-haji. Jadi lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang sedang melakukan haji. Jadi dari kata ini kita bisa menangkap bahwa apapun yang dilakukan oleh orang haji, mulai dari sa'i dan lain, memakai baju ihram, talbiyah dan seterusnya, itu diperbolehkan bagi orang yang sedang haid. Akan tetapi ghairu alla tatufi, kecuali kamu tidak boleh kecuali melakukan tawaf. Jadi hanya tawaf yang tidak diperbolehkan. Bil baiti hatta taturi, tawaf di Ka'bah sampai kamu dalam keadaan suci. Jadi ketika berhaji bagi orang yang haid, maka yang tidak diperbolehkan itu adalah melakukan tawaf. Itu tidak diperbolehkan bagi orang yang haid. Jadi tidak boleh puasa, tidak boleh sholat. Kalau melakukan haji juga tidak boleh melakukan tawaf. Bil baiti hatta taturi, di Ka'bah sampai keadaan suci. Muttafaqun alaih fi haditsin tawilin. Hadis ini dimufakati oleh seluruh ulama hadis fi haditsin tawilin, di dalam hadis yang kalimatnya cukup panjang. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma yahillu lirrajuli min imra'atihi wa hiya haidun, faqala ma fawqal izar, rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Wa an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, annahu sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Mu'adz bin Jabal pernah tanya kepada Kanjeng Nabi, ma yahillu lirrajul, apa yang dihalalkan bagi seorang laki-laki, minim ro'atihi, kepada istrinya, wa hiya haidun, yang dalam keadaan haid. Apa yang dihalalkan bagi seorang laki-laki terhadap istrinya yang sedang haid? Faqala, kemudian Kanjeng Nabi mengatakan, ma fawqal izar, sesuatu yang di atas kain itu diperbolehkan. Artinya ya dolanan saja, hanya pemanasan saja yang harus memakai kain, itu yang diperbolehkan. Selebih itu tidak diperbolehkan, kata Kanjeng Nabi. Lan nikah, tidak diperbolehkan nikah. Rawahu Abu Dawud wa dha'afahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan didhaifkan pula oleh Imam Abu Dawud. Wa an Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, kanat an-nufasa'u ta'udu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da nifasiha 40 yawman. Rawahu al-khamsatu illa an-Nasa'i wal lafdhu li Abi Dawud. Wa an Ummi Salamah, dari Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, dia mengatakan, kanat an-nufasa'u ta'udu ala ahdin Nabi, perempuan-perempuan yang sedang nifas di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
ba'da nifasiha arba'ina yauman, setelah keluar darah nifasnya selama 40 hari. Nabi tidak memerintahkan kepada perempuan-perempuan yang nifas tadi untuk mengqodui sholatnya. Wa sahhahu al-Hakim. Berarti di sini kalau misalnya takudunya hilang, perempuan-perempuan yang haid di masa Rasulullah yang darah nifasnya keluar selama 40 hari itu tidak diperintahkan oleh Nabi untuk mengqodui sholatnya. Itu kalau wafilatin lahu di dalam teks hadis lainnya. Wa sahhahu al-Hakim. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Kitabus shalah wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Abu Nisa. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.